Halo, rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu dalam video pembelajaran kita. Nah, kali ini rekan-rekan, topik yang akan kita bahas yaitu berhubungan dengan tulis-menulis, dengan topik secara khusus kita bicarakan adalah pengetahuan dasar tentang menulis. Nah, rekan-rekan, topik ini sebenarnya adalah bagian dari awal permasalahan bagaimana sebenarnya nanti seseorang dapat dikatakan atau mampu menulis. Sebab kita tahu menulis itu sebuah kegiatan atau aktivitas yang sangat-sangat kompleks. Nah, mari rekan-rekan nanti silakan ikuti video pembelajaran kali ini. Semoga Anda bisa mendapatkan informasi sedikit banyaknya tentang apa sebenarnya yang harus kita ketahui di dalam kita nantinya menjadi penulis, atau Anda calon-calon penulis yang nantinya diharapkan juga menjadi penulis-penulis hebat ketika nanti pun Anda menjadi guru-guru yang profesional dalam bidang jurusan yang sedang digeluti saat ini. Nah, baik rekan-rekan, kita tahu konsep menulis sebagaimana yang mungkin sudah banyak Anda baca-baca literasi terkait menulis. Ada banyak definisi keterampilan menulis yang sudah disampaikan oleh berbagai ahli atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia tulis menulis. Nah, saya memberikan semacam definisi yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pengertian sebenarnya apa itu menulis atau keterampilan menulis itu seperti apa. Nah, rekan-rekan, saya memberikan batasan sebenarnya menulis itu sebuah keterampilan berbahasa yang memang membutuhkan yang namanya tingkat kesiapan diri, ya. Nah, kesiapan diri yang dimaksud di sini sudah termasuk mental Anda, ya, karena ternyata dalam menulis nanti kesiapan diri itu unsur mentalnya juga harus kuat. Jangan sampai misalnya sekali tulisan menurut kita atau menurut orang lain tidak bagus, yang mentalnya langsung tidak baik, ya, artinya langsung menyerah. Nah, itu sehingga dikatakan menulis itu membutuhkan yang namanya tingkat kesiapan diri termasuk mental di sana, sehingga nanti di dalam penurunan ide-ide yang kreatif itu yang kita turunkan juga nanti melalui lambang-lambang tulisan. Nah, saya kira definisi ini atau batasan ini perlu nanti Anda pikirkan kembali seperti apa sebenarnya konsep menulis yang menurut Anda pikirkan, atau dalam pemikiran Anda seperti apa sebenarnya menulis itu dalam versinya saya, gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman nanti silakan Anda boleh memberikan semacam batasan-batasan atau pengertian-pengertian menulis yang menurut Anda sesuai dengan arah atau kerangka berpikir Anda ketika suatu saat pun Anda nanti akan menghasilkan sebuah karya lewat kegiatan menulis. Nah, rekan-rekan, sebagai pengetahuan saja, barangkali mungkin juga sudah pernah Anda menyimak atau mendengarkan, atau bahkan mungkin cukup sering Anda katakanlah membaca literasi bahwa kita menemukan ada banyak fakta-fakta tentang menulis. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya, kita memahami betul bahwa kegiatan menulis itu termasuk dari pengalaman Bapak, ya. Saya sudah melihat, bertemu dengan mahasiswa, membimbing tugas akhir, ternyata memang fakta yang kita temukan itu adalah, ya, menulis itu merupakan tindakan atau aktivitas yang sangat sulit. Nah, ternyata setelah saya teliti, rendahnya kemampuan menulis itu karena dianggap sulit itu sebenarnya ada pada rendahnya kemampuan membacanya, gitu ya, kualitas literasinya. Nah, karena seperti yang selalu saya sampaikan, seseorang kalau ingin menulis
maka sebenarnya Anda harus banyak baca dulu. Karena apa yang kita tuangkan lewat aktivitas menulis, tentu idenya harus dipersiapkan dulu. Dari mana idenya itu? Yang paling banyak muncul adalah semakin banyaknya Anda membaca literasi yang berkualitas. Nah, kalau rekan-rekan nanti idenya sulit muncul, ya jangan-jangan kita koreksi bahwa ternyata ya asupan untuk idenya, kurangnya membaca literasi yang berkualitas itu, jangan-jangan itu penyebabnya. Nah, ini fakta yang pertama yang tidak bisa kita pungkiri, karena hampir semua ya, katakan mahasiswa itu sangat sulit menulis. Nah, yang kedua, dan saya lihat juga fakta yang bisa kita temukan adalah menulis itu karena memang belum budaya kita. Ya, budaya kita masih budaya oral, budaya lisan, yang mungkin kita akan lebih banyak atau lebih dominasi untuk menyampaikan secara lisan. Nah, ini juga bisa berpengaruh nanti pada kebiasaan-kebiasaan kita kalau nanti rekan-rekan ingin menulis. Jadi teman-teman, nanti budaya ini sedikit demi sedikit harusnya bisa kita minimalisasi. Jangan sampai segala hal harus kita lisankan. Nah, yang paling bagus itu segala hal bisa kita tuliskan. Nah, ini yang luar biasa. Nah, fakta yang ketiga, teman-teman, ternyata banyak juga tulisan yang tidak layak dipublikasi. Nah, ini pada tataran levelnya bahwa karyanya sudah ada, tapi ternyata ini tulisannya belum matang, belum memiliki kriteria penulisan yang baik atau yang santun, tapi dipaksakan dipublikasi. Nah, ini ada berbagai macam faktor mengapa itu bisa terjadi. Nanti teman-teman silakan diskusi ya bersama timmu atau kelompokmu. Coba temukan apa sebenarnya alasan-alasan yang mengakibatkan bahwa tulisan itu ya sebenarnya belum layak tapi kok bisa terbit gitu ya. Nah, itu silakan Anda diskusikan sebagai tugas Anda nanti bersama tim Anda ya. Nah, lalu yang berikutnya, ada juga ternyata fakta pengelola publikasi terkait tulis menulis itu ada yang tidak berintegritas. Nah, jangan-jangan ini salah satu faktornya tadi ya, bahwa ternyata tidak semua badan-badan pengelola jurnal ya yang berintegritas. Nah, ini perlu kita nanti selidiki apakah iya. Nah, kalau iya coba nanti Anda cari tahu informasi lebih lanjut. Nah, caranya nanti Anda bisa merujuk pada pendapat Kemenristek Dikti ya, bahwa mana jurnal yang palsu, mana jurnal yang predator, mana jurnal yang sudah betul-betul valid diakui oleh pemerintah. Nah, itu caranya. Nanti silakan teman-teman boleh cross-check ya melalui laman atau websitenya Kemenristek Dikti, coba cari tahu apakah ada memang jurnal-jurnal yang demikian, tapi faktanya itu ditemukan. Nah, berikutnya juga rekan-rekan, mengapa nanti fakta-fakta menulis itu mencengangkan? Karena ternyata ada joki penulis, ada ghostwriter, ada penulis bayangan, ada penulis-penulis yang sengaja dibayar, ada jokinya begitu ya. Nah, buat teman-teman, saya kira ini sebuah tindakan yang harus dihindari karena kita tidak boleh bangga pada apa yang mungkin terlihat hebat padahal itu karya orang lain. Harusnya banggalah pada karya diri sendiri gitu ya, hasil pemikiran kita, hasil tindakan kita menulisnya seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman, fakta yang juga bisa kita pahami di era digital sekarang itu ternyata banyak sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang melunturkan ya atau meredam tingkat similaritas. Nah, di sini sebenarnya ada positif negatifnya juga ya. Kalau semakin banyak aplikasi untuk membantu membuat parafrase, aplikasinya itu bagus. Tapi yang saya khawatirkan adalah adanya beberapa aplikasi itu yang justru menghilangkan kualitas penulisan kita karena kita nanti melakukan tindakan itu menjadi sebuah tindakan yang instan ya. Jadi Anda tidak akan berusaha lagi meningkatkan kualitas tulisan karena kita bergantung pada teknologinya, pada aplikasinya, sehingga nanti kualitas nulisnya itu akan bisa berkurang atau malah tidak maju-maju begitu ya. Nah, ini fakta-fakta yang nanti teman-teman coba cross check lagi apakah benar fakta ini
Nah, ini sebagai bahan diskusi juga untuk teman-teman semua nanti yang memahami dan mempelajari topik ini. Nah, rekan-rekan, ini perlu kita pahami bersama dan perlu diingat dan perlu betul-betul diamalkan begitu ya. Nah, rekan-rekan, menulis itu tidak sekadar mentransfer ide ke dalam lambang tulisan. Ini ada anggapan yang keliru yang saya perhatikan bahwa kan menulis mudah, udah tinggal kamu tulis aja. Ya, tidak demikian. Kalau sebagai sebuah lucutan semangat boleh-boleh saja Anda mengatakan demikian, tetapi kalau nanti ranah kita menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, ini tidak tepat. Ya, cara berpikir demikian itu keliru. Karena apa? Menulis itu ya tidak sekadar hanya menurunkan pada lambang-lambang tulisan. Nah, atau menulis juga teman-teman tidak sekadar merangkai kata atau kalimat. Ya sudah, yang penting kan kita tahu merangkai kata, bisa membuat paragraf. Nah, kita pertanyakan dulu kata-kata seperti apa dulu yang kamu gunakan dalam tulisanmu, kalimat-kalimat seperti apa dulu yang nanti kita gunakan, dan bahkan paragraf-paragraf yang seperti apa yang kita jalin di sana. Jangan-jangan tidak ada idenya misalnya. Nah, ini perlu nanti di cross check. Jangan sampai cara berpikir demikian dianggap benar. Nah, atau ada juga berpikirnya menulis itu yang penting sekadar memindahkan cerita-cerita lelucon gitu, atau hal-hal remeh. Nah, pada level untuk tingkat menulis yang paling pemula mungkin pernyataan seperti ini bisa jadi ada benarnya. Namun rekan-rekan ingat, dalam konteks kita, dalam dunia akademik yang menghasilkan karya-karya yang berkualitas, yang harus menjunjung tinggi integritas penulisan, maka teman-teman konsep berpikir demikian harusnya juga nanti bisa dihilangkan. Karena tulisan dalam dunia akademik tidak sekadar memberikan lelucon-lelucon atau hal-hal yang remeh, namun hal-hal yang serius. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan semuanya perlu digarisbawahi juga ya, menulis itu merupakan sebuah tindakan yang harus memuat misi penting ya. Nah, apa misinya? Misinya itu adalah pencerahan cara berpikir manusia ya. Nah, tentu tidak cukup hanya pencerahan cara berpikirnya ya. Jadi ketika nanti Anda menulis sesuatu, ada pesan muatan moral misalnya, ada pencerahan di sana. Ada hal yang dapat informasi sangat penting untuk perkembangan cara berpikir manusia, dan tidak cukup sampai di sana atau tidak berhenti sampai di sana teman-teman, harus juga mempertajam nurani manusia. Karena kalau hanya sekadar untuk membuat tulisan kita katakanlah membuat berpikirnya bagus, tapi kalau nuraninya juga tidak dipertajam ya sama saja ya, karena itu bukan untuk memberikan sebuah konsep keseimbangan untuk manusia. Jadi tulisan itu sudah selayaknya membantu kita bermanfaat dalam cara berpikir, dan tentu juga sentuhan ya nurani kita akan makin mempertajam. Bagaimana kita lebih menghargai orang lain misalnya, bagaimana kita bisa memberikan motivasi pada orang misalnya, atau bagaimana sebenarnya kita harus bertindak, bertutur sapa, berperilaku dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini perlu diingat. Nah, rekan-rekan, di dalam pengetahuan dasar menulis ini ada hal-hal yang harus Anda perhatikan dalam menulis ya. Nah, kita katakan ada tahapan-tahapan yang paling sederhana, yaitu di sini 3 tahapan awal yang perlu nanti diingat. Yang pertama adalah tahapan sebelum menulis. Nah, untuk rekan-rekan yang nanti ingin menulis, tolong ya dalam tahapan ini yang pertama, Anda harus mengenal dulu minat dan bakat diri Anda. Nah, ini penting karena banyak orang yang ingin menjadi penulis hebat, ya. Banyak orang yang ingin cepat-cepat bisa menulis begitu ya, yang ingin cepat-cepat menghasilkan karya, tapi ternyata belum mengenal seperti apa minatnya, bidang-bidang apa yang mungkin dia bisa eksplorasi, bidang-bidang apa yang bisa dia kaji, dan bakatnya itu ada nggak sampai ke sana. Karena kalau tidak ada bakat, mungkin bisa dengan latihan terus-menerus. Nah, masalahnya orang-orang berpikir sekarang itu berpikirnya instan.
ingin cepat bisa gitu ya. Nah, memang bakat untuk menulis itu tidak semua orang dapat ya, tapi sebagai pemberian atau hadiah Tuhan atau gift-nya gitu ya, biasanya bakat itu juga nanti bisa ditemukan semakin kita sering berlatih. Atau memang dasarnya dia sudah apa ya, memiliki arah memang senang atau menyukai tentang tulis menulis. Nah, coba Anda ingat-ingat kembali. Jangan-jangan sewaktu kecil atau sampai di umur Anda sekarang, sebenarnya sadar tidak sadar, teman-teman itu punya bakat menulis gitu ya. Ada keinginan atau niat untuk menulis. Nah, itu bisa dipertajam nanti lewat latihan, latihan, dan latihan supaya ketika pun nanti diminta untuk menulis, Anda terbiasa gitu ya. Nah, itu. Lalu yang kedua, rekan-rekan, perlu diingat bahwa di tahapan ini Anda harus mengenal kemampuan diri. Nah, kemampuan diri ini boleh dikatakan adalah sejauh mana sebenarnya kualitas penulisan kita nanti itu bagus. Jadi, bidang-bidang yang Anda nanti kuasai itu di bidang apa gitu ya. Harus kita lihat kemampuan. Oh, saya biasanya dengan minat yang saya mampu begini, berarti saya mampu menulis yang seperti ini misalnya. Jadi, teman-teman harus bisa memahami sampai ke sana. Jangan sampai nanti ketika Anda ingin menulis, ternyata harapannya itu lebih besar daripada kemampuannya gitu ya. Nah, kalau bisa itu diseimbangkan. Bagaimana harapannya, ekspektasi Anda dengan kemampuan kita sanggup nggak ke sana. Tapi jangan khawatir kalau daya juangnya kuat atau semangatnya kuat, saya kira bisa ya, bisa diimbangi bagaimana harapan yang kuat tadi dengan kemampuan diri kita. Makanya solusi yang terbaik adalah latihan dan latihan. Ya, semakin sering Anda berlatih, saya kira ekspektasi yang kita rindukan atau kita inginkan bisa tercapai kalau rekan-rekan mau ke arah sana. Begitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, sebelum menulis juga Anda harus bisa nanti mengenal calon-calon pembaca kita gitu ya. Nah, jangan sampai begini, biasanya tulisan kita itu karena kita mungkin tidak mau orang membaca, ya filenya atau dokumennya menjadi arsip pribadi. Nah, rekan-rekan, kalau Anda nanti ingin tulisan Anda dibaca oleh orang lain, ya kita targetkan dulu siapa ya calon-calon pembaca tulisan kita gitu ya. Apakah orang-orang terdekat dulu ya, di sekitar kita, komunitas kita, ya mungkin orang-orang yang bisa Anda percayai dulu gitu ya. Tapi kalau sudah pede, berani, percaya diri, udah publikasi saja di dunia digital gitu ya. Tapi intinya jangan langsung khawatir ya, apapun pendapat orang atau pembaca Anda, ya Anda harus siap mental ya, bagaimanapun karya itu. Nah, itu menjadi kritikan yang bagus kalau memang nanti ada pendapat-pendapat masyarakat yang membaca tulisan Anda. Nah, itu sebenarnya perlu diingat ya, diperhatikan ya, sebelum nanti Anda menghasilkan karya. Nah, rekan-rekan, lalu tahapan yang kedua adalah tahapan saat menulisnya. Nah, di sini prosesnya. Nah, rekan-rekan, kalau nanti Anda ingin menulis, ya saat proses menulis ini, pengetahuan struktur bahasa termasuk bahasa resmi dan baku memang harus sudah dikuasai. Karena kalau sedang Anda menulis, tiba-tiba tidak tahu mana yang tepat penulisan kata, nah ini kan bisa membahayakan tulisan kita. Makanya saat berproses, teman-teman jangan sungkan juga membuka misalnya KBBI, kamus kita ya. Jadi bisa digunakan mana ya sebenarnya kata-kata yang tepat. Nanti kita akan pelajari juga ya di dalam topik-topik perkuliahan berikutnya bagaimana pemilihan diksi dan kata itu sangat penting peranannya dalam menulis. Nah, itu nanti bisa di cross check. Nah, berikutnya juga Anda harus bisa nanti menuliskan jalinan-jalinan paragraf yang logis ya melalui pengembangan-pengembangan paragraf. Nah, untuk ini nanti juga kita akan bahas di dalam video selanjutnya karena waktu kita menjalin paragraf seperti apa jalinan paragraf itu yang kita gunakan, pola yang mana, apakah punya variasi atau nanti jangan-jangan tulisan kita monoton gitu ya, polanya begitu-begitu saja, langsung bisa tertebak kemana arah tulisan Anda. Nah, kalau bisa tulisan kita itu polanya beragam gitu ya, paragrafnya itu pola pengembangannya beragam, sehingga orang-orang nanti yang membaca akan tertarik begitu ya, tidak terkesan tulisannya begitu-begitu saja.
Nah, yang ketiga, rekan-rekan, katanya di sana saat menulis Anda harus mampu memang mendaratkan ide-ide itu dengan mudah. Nah, seringkali yang terjadi ketika kita menulis, rasa-rasanya kita berusaha membuat tulisan itu berkelok-kelok. Tulisan kita itu ke sana kemari begitu ya. Padahal sebenarnya kalau Anda sampaikan dengan mudah saja, mengapa harus memilih dengan yang sulit gitu ya. Kalau bisa Anda menuliskan dengan sederhana, mudah dipahami, mengapa harus kita berusaha atau berjuang untuk membuat pembaca kita kesulitan memahami idenya. Ini penting ya, karena banyak juga orang yang berusaha memaparkan tulisannya misalnya bertele-tele gitu ya, melakukan sebuah atraksi penulisan yang mungkin dari cara berpikirnya juga keliru atau ada lompatan-lompatan berpikir dalam tulisannya yang memang mungkin sudah menyalahi kaidah sistematika berpikirnya atau bernalarnya manusia. Nah, ini penting karena gagasan itu harus mudah ditangkap oleh para pembaca kita. Nah, lalu yang keempat saat menulis juga, rekan-rekan nanti pastikan juga ya bahwa tulisan kita itu sudah sesuai dengan struktur tulisan yang ditetapkan. Nah, misalnya semua tulisan itu kan ada pakemnya, ada template-nya, ada ketentuannya masing-masing. Nah, kalau rekan-rekan ingin menghasilkan karya-karya yang berkualitas saat menulis, ya Anda ikuti saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga nanti tulisan kita memang sudah tepat atau sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Jadi tulisan Anda secara langsung akan dipahami orang, oh ini genre seperti ini, formatnya seperti ini, template-nya seperti ini, mereka paham bahwa memang tulisannya sudah sesuai dengan kriteria-kriteria semacam itu. Nah, rekan-rekan, setelah kita melakukan proses menulisnya, maka ada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan sesudah menulis. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika draft tulisanmu sudah selesai? Apakah sudah langsung bisa dipastikan dipublikasi? Belum, rekan-rekan. Nah, tahapan yang ketiga ini seringkali lalai atau diabaikan, padahal tahapan yang ketiga ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dua tahapan sebelumnya, karena yang menentukan berhasil tidaknya dipublikasi adalah di tahapan yang ketiga ini. Nah, apa yang harus kita lakukan rekan-rekan? Nah, pertama sekali, kalau draft tulisanmu sudah selesai, coba Anda baca kembali tulisan Anda. Sekali, oh ternyata menemukan kesalahan. Dua kali kita baca, oh masih ada. Tiga kali kita baca, oh ternyata masih ada. Nah, dengan membaca kembali tulisan, itu menandakan bahwa kita membuka ruang bahwa ternyata apakah nanti tulisan saya ini sudah sempurna menurut versi saya. Tapi bagaimana kalau versi orang kan gitu ya. Oleh karena itu rekan-rekan, ketika draftnya selesai, jangan berhenti sampai di sana, Anda baca ulang lagi. Ya, Anda baca ulang apakah memang sudah tepat gitu ya. Kalau memang sudah tepat, nah berikutnya apa? Oh ternyata masih ada yang kurang. Yuk kita tuliskan kembali. Ya tahapan berikutnya itu kita pikirkan kembali apa yang kurang mungkin di tulisan kita antara alinea atau paragraf. Oh ternyata ini masih bisa ditambahkan nih di bagian ini misalnya. Kita tambahkan. Nah, ada yang harus ditambahkan lagi atau justru ada yang harus dihilangkan misalnya ya. Oh, ternyata ini berlebihan, kurang tepat di sini posisinya. Ya udah kita hilangkan. Karena sewaktu kita menulis, rasa-rasanya subjektivitas kita itu akan mendominasi bahwa tulisan kita tidak ada yang salah atau tidak ada yang kurang di sana. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan bisa lakukan seperti itu. Nah, itulah mengapa nanti selanjutnya Anda melakukan revisi-revisi minor. Termasuk revisi minor itu mungkin tanda baca, kata-kata yang tidak tepat, istilah-istilah yang dipakai tidak tepat. Ya, ini revisi minor untuk kalangan pribadi kita. Nah, namun kalau nanti tulisan kita itu ingin dilihat lebih berkualitas, Anda jangan ragu berikan atau minta tulisanmu itu dibaca oleh orang lain. Ya, jadi tulisan kita itu mari serahkan pada orang-orang yang mungkin lebih paham tentang topik itu atau lebih berpengalaman ya. Nah, silakan jangan ragu untuk dikritisi oleh orang lain karena kalau sudah mendapatkan pandangan dari orang lain, banyak masukan-masukan ya.
tapi jangan menjadi lemah ya, seperti yang saya katakan tadi. Biasanya kalau dikritik, udah banyak salahnya, nanti jangan dilanjutkan. Tidak boleh berpikirnya demikian, itu keliru ya. Jadi dengan ada kritikan-kritikan seperti itu, nah rekan-rekan nanti boleh melakukan revisi-revisi mayor ya, lebih besar lagi. Ya kalau memang misalnya ada 2 atau 3 paragraf yang harus dihilangkan, ya tidak apa-apa demi kemajuan tulisan Anda. Kita ulang lagi yang bagus begitu ya. Yang penting kan yang berbicara, yang menelisik tulisan Anda adalah orang ahlinya, kontennya gitu ya, tahu. Jadi kita juga jangan sampai salah memberikan tulisan kita untuk minta pendapat dengan ahli-ahli yang tepat sesuai dengan arah tema yang Anda mau tuliskan. Nah, kalau orang yang tepat saya kira tidak ada masalah karena memang tujuannya mengkritisi tulisan kita. Nah, setelah melakukan revisi mayor, ya sudah kita lakukan editing akhir ya, termasuk konten, termasuk struktur penulisan, sistematika, sebelum nanti akhirnya bisa dipublikasi. Nah, biasanya setelah editing, kita harus melakukan yang namanya uji similaritas. Nah, uji similaritas itu tujuannya untuk melihat seberapa besar tingkat kesamaan tulisan kita dengan tulisan-tulisan orang lain yang mungkin pernah atau mendahului tulisan kita sudah diterbitkan. Jadi teman-teman perlu ya, jangan sampai ternyata nanti cara nulisnya kita itu justru ternyata sudah banyak dibicarakan orang lain sehingga nanti tingkat similaritasnya itu tinggi begitu ya. Nah, ini perlu nanti di cross check. Nah, rekan-rekan sebagai pengetahuan dasar juga di dalam menulis ya, karena kita ini dalam kerangka atau ranah yang disebut tulisan-tulisan kampus, akademik, pendidikan atau edukasi, maka rekan-rekan nanti harapannya kita ke depannya jenis-jenis tulisan yang dihasilkan kita itu ada berada di jenis tulisan akademis. Nah, jenis-jenis tulisan akademis yang diharapkan nanti ada 2 ya, secara umum ada tulisan analitis dan ada tulisan kritis. Nah, 2 bentuk ini sebenarnya yang paling diutamakan dalam dunia kita saat ini ya, konteksnya kita pendidikan, buat teman-teman juga yang menjadi calon guru, nanti diharapkan memberikan tulisan-tulisan akademis yang bermuatan jenis tulisan analitis dan tulisan yang kritis. Nah, kita bicarakan yang pertama, teman-teman. Apa maksud dari tulisan analitis gitu ya? Nah, rekan-rekan sebenarnya kalau kita memahami konsep dasarnya, tulisan analitis itu sebenarnya tulisan-tulisan yang kita hasilkan ya, kita hasilkan sendiri melalui pernyataan-pernyataan ulang. Jadi kita kaji sendiri, tetapi pengkajian-pengkajiannya itu kita peroleh memang dari pendapat-pendapat atau argumen ahli. Nah, itu analitis ya. Jadi tulisan-tulisan yang berbau opini gitu ya, yang nantinya Anda mengkaji sebuah tema tertentu, Anda bahasakan kembali, Anda mungkin melakukan citasi atau kutipan, nah itu termasuk sebenarnya konteks tulisan analitis. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, sederhananya ini langkah-langkahnya bisa Anda lakukan, namun mungkin langkah-langkah ini ada yang bisa secara keseluruhan dilakukan, ada yang mungkin tidak atau dilompati, tergantung pada kemampuan Anda atau sudah terbiasakah menghasilkan begitu ya tulisan. Nah, yang pertama langkahnya teman-teman, yang pertama membaca materi sebaik mungkin. Nah, kalau rekan-rekan ingin menghasilkan tulisan yang analitis, nah ini syarat utamanya harus banyak membaca. Materi yang nanti akan kita mau tuliskan itu harus betul-betul kita kuasai. Karena tidak mungkin kita menuliskannya kalau tidak kita kuasai dulu gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengisolasi klaim-klaim mendasar. Nah, artinya begini teman-teman. Ketika nanti rekan-rekan membaca tulisan itu kan banyak klaim-klaim di sana ya. Banyak pernyataan-pernyataan atau asumsi-asumsi yang ada di sana. Nah, Anda harus kurung, Anda isolasi itu. Jangan digunakan itu. Karena apa? Karena klaim-klaim itu kan harus dibuktikan. Makanya nanti rekan-rekan isolasi dulu, jangan digunakan gitu ya. Anda harus bisa memilah-milah nanti ketika Anda membaca materi atau topik tertentu, mana yang bisa memuatkan, mana yang meyakinkan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah rekan-rekan nanti harus mencermati struktur dan alur ya, penalaran tulisan kita. Nah, ini juga penting ya, jangan sampai nanti tulisan kita itu mohon maaf ngaco gitu ya.
ngalur ngidul kemana-mana dituliskan, tidak jelas arahnya kemana. Nah, ini perlu, karena ini bersifat analitis, ya. Lalu yang keempat, tentu nanti menentukan putusan-putusan hal-hal yang penting, teman-teman. Nah, ini penting kita lakukan supaya dalam tulisan Anda, apa hal-hal yang mau nanti Anda katakan pada orang tentang materi yang sudah Anda baca. Jadi, perlu diperjelas. Nah, untuk melengkapi langkah-langkah ini, silakan Anda boleh eksplorasi, cari materi atau mungkin video-video penjelasan dari berbagai sumber video lain yang bisa menambah bagaimana ya tulisan analitis itu bisa kita hasilkan menjadi sebuah karya yang bagus. Nah, kita lanjutnya yang kedua ya, dalam dunia akademik atau tulisan-tulisan yang berbau akademik, rekan-rekan nanti juga diharapkan menghasilkan tulisan yang kritis. Nah, apa maksudnya? Nah, tulisan yang kritis itu artinya tulisan yang memuat argumentasi yang meyakinkan. Nah, di sini teman-teman nanti tulisan Anda sebenarnya tidak sekadar membaca materi dari ahli lain gitu ya, tapi ada unsur pemberian sudut pandang atau opini atau kritisi pada pendapat ahli itu. Nah, biasanya dalam tulisan analitis itu kita kan cukup melakukan sitasi pengutipan yang mendukung argumentasi. Namun, dalam tulisan kritis, teman-teman sudah levelnya lebih tinggi lagi sebenarnya. Anda sudah harus bisa mungkin beradu pendapat dengan si penulisnya gitu ya. Oleh karena itu, langkah-langkahnya ada beberapa yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, fokus pada pokok tertentu. Nah, teman-teman harus juga tahu tematiknya itu apa, temanya apa ya, fokus. Lalu yang kedua, persempit isunya. Ya. Dalam tulisan kritis itu biasanya ya, Anda harus bisa memilih topiknya itu sudah ada, tapi coba dipersempit isunya, jangan sampai melebar kemana-mana gitu ya. Jadi kemampuan kita mempersempit isunya itulah nanti menjadi juga termasuk bagaimana daya kritis Anda dalam tulisan Anda. Karena kita mampu mempersempit. Jadi kita fokus pada satu bidang saja, tidak perlu kemana-mana dibicarakan. Nah yang ketiga, relasi topik dengan gagasan. Nah ini penting. Karena kadang-kadang topiknya apa, tapi tidak punya relasi atau hubungan yang jelas dengan gagasan yang mau Anda kritisi, Anda mau sampaikan. Ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya, ya mungkin nanti kita ujung-ujungnya tulisan kita itu hanya melakukan apa ya, pemunculan kesalahan-kesalahan, justifikasi, menghakimi tulisan orang jelek gitu. Nah itu tidak boleh. Nah dalam tulisan kritis itu Anda harus betul-betul memiliki relasi gagasan yang tepat. Jangan sampai nanti jatuh-jatuhnya kita hanya menyalahkan dan menyalahkan tulisan orang, sementara argumentasi kita tidak meyakinkan. Nah, lalu tahapan yang keempat adalah urutannya harus logis. Ya, nanti argumen-argumen Anda, pendapat-pendapat Anda harus betul-betul sistematis, logis ya, masuk akal, bisa diterima yang membaca gitu ya. Jangan sampai ternyata yang kita kritisi pun kalimat-kalimat kita tidak masuk akal gitu ya, berbau ambiguitas dan lain-lain. Nah, itu perlu nanti kita jaga. Nah, yang kelima, nah di sini yang menarik, ada ruang diskusi dalam tulisan atau dialektika. Nah, rekan-rekan, ketika nanti Anda mengkritisi tulisan orang, coba ada dialektikanya. Ya, ada diskusi dalam tulisan kita. Kalau apa dikatakan, apa nanti jawaban Anda dalam tulisan Anda. Jadi, ruang itu harus terlihat karena disinilah menunjukkan daya kritis kita juga. Jangan sampai kita hanya sekadar mengklaim tulisan itu jelek, buruk, tapi ruang untuk diskusi tulisan itu tidak ada. Seolah-olah sudut pandang kita sendiri yang benar, sementara si penulisnya atau topik yang sudah dituliskan ahlinya itu salah. Itu tidak bagus ya. Lalu yang keenam, tentu harus ada pembuktian pernyataan. Kalau misalnya menurut Anda itu salah, menurut Anda kurang benar, apa buktinya? Anda berikan supaya nanti kita tidak sekadar mencari kambing hitam gitu ya, mencari oh ini salah. Ya, tapi Anda harus berikan dulu buktinya. Benar tidak bahwa apa yang kamu katakan itu salah, memang salah. Benar tidak apa yang kamu katakan itu atau katakan si penulis itu benar, apa buktinya? Nah, Anda bisa menambahkan referensi-referensi yang kuat atau yang relevan untuk membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu betul-betul benar adanya gitu ya. Lalu yang ketujuh tahapannya adalah kejelasan tulisan. Nah, ini penting rekan-rekan ya, karena kalau tidak jelas tulisan Anda ya tentu sulit dibaca. Nah, ini nanti berhubungan dengan beberapa bahasa-bahasa yang digunakan di dalam penulisan
yang bermuatan dengan tulisan kritis. Nah, ini dia rekan-rekan ya, beberapa karakteristik bahasa tulisan kita yang kritis ya. Nah, ini kalau teman-teman nanti sudah membuat unsur-unsur ini, saya kira nanti tulisan kita memang sudah kritis gitu ya. Nah, pertama tentu logis ya, bisa diterima nalar manusia, akal sehatnya gitu ya, objektif. Nah, ini rekan-rekan, ketika Anda mengkritisi sesuatu, cobalah meminimalisasi sudut pandang kita pribadi, tapi kebenaran yang betul-betul secara objektif lah yang harus kita gunakan, sehingga kalau ada tema atau topik atau objek yang dikritisi ya sesuai objektif saja gitu ya, tidak perlu menggunakan kacamata kuda ya, hanya kita yang benar, hanya punya kita yang tepat gitu, punya orang tidak, lugas. Nah, ini rekan-rekan jangan sampai nanti memunculkan makna-makna yang rumit gitu ya, dengan jelas juga di sana. Lugas itu ya to the point saja, tidak perlu bertele-tele kemana-mana gitu ya. Kalau memang bisa langsung katakan dengan cukup satu kalimat ya lugas saja sampaikan, tidak perlu harus 5 atau 10 kalimat untuk menyatakan satu hal yang sama. Nah, termasuk bagian kejelasan ya, hilangkan nanti ambiguitas, makna-makna taksa, makna-makna ganda, makna-makna yang mungkin bahasa-bahasa bersayap. Nah, itu ya. Karena ini tulisan akademis ya. Beda halnya rekan-rekan nanti kalau tulisanmu yang berbau katakanlah fiksi, ya yang tidak apa-apa ya, karena harus ada makna-makna bahasa-bahasa bersayap atau konotasi. Tapi dalam dunia akademik, tulisan-tulisan yang bergenre akademis biasanya itu kita hindari karena kita membutuhkan kejelasan gitu ya. Tidak perlu kita bersembunyi di balik kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersayap. Nah, tentu yang berikutnya adalah formal ya, formal dalam pengertian bahwa pilihan-pilihan kata kita yang bersifat resmi, yang baku gitu ya, supaya memberikan tulisan-tulisan kita yang sesuai dengan genre akademis. Konsisten. Nah, ini teman-teman, tulisan Anda harus konsisten ya, mengikuti alur berpikir sistematika yang tepat, jangan sampai nanti tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, ini karakteristik yang disebut nanti bahasa-bahasa tulisan kita kalau ingin menghasilkan tulisan yang kritis. Nah, rekan-rekan, sebagai tambahan saja, ya barangkali mungkin sudah pernah Anda ketahui juga ya, bahwa nanti di dalam perjalanan kita, di dalam mata kuliah ini, ada beberapa pengetahuan dasar yang perlu juga dikuasai dalam menulis. Yang pertama, pengetahuan dasar menulis dan tujuannya, nanti kita akan lihat seperti apa tujuan-tujuan Anda menulis. Untuk apa ya sebenarnya Anda menulis? Apa harapan-harapan Anda dalam mampu menulis? Lalu pengetahuan tata bahasa, nanti kita juga akan lihat seperti apa tata bahasa yang harus dikuasai untuk menulis. Yang ketiga, pengetahuan tingkatan bahasa, levelnya seperti apa. Yang keempat, genre-genre tulisan itu seperti apa. Ya, tadi saya sudah sampaikan, dalam dunia akademis ada dua yang harus kita hasilkan genrenya ya, analitis dan tulisan yang kritis. Yang kelima, pengetahuan dalam menemukan ide. Nah, biasanya nanti teman-teman seperti apa ya, menemukan ide. Jangan sampai terjadi kedangkalan ide, kekosongan ide, atau kebingungan dalam menentukan tema atau topik yang kita turunkan nanti menjadi sebuah judul yang tepat gitu ya. Nah, yang keenam, bagaimana ya pengetahuan Anda nanti tentang strategi menulis atau teknik atau metode atau apapun namanya atau pendekatan yang bisa kita pakai untuk menulis supaya nanti tulisan kita berlangsung dengan baik. Dan yang ketujuh, pengetahuan yang harus nanti juga Anda kuasai adalah bagaimana mengevaluasi tulisan kita, termasuk mengevaluasi diri kita, seperti apa sebenarnya tulisan ini, layakkah nanti dipublikasi, bagaimana orang bisa memberi komentar-komentar yang harapannya kan positif ya. Kalaupun negatif tidak apa-apa, itu anggap saja sebagai kritik yang membangun supaya tulisan kita itu betul-betul layak untuk dibaca oleh orang lain. Nah, rekan-rekan, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak video pembelajaran singkat kita ini. Rekan-rekan, saya yakin Anda pasti bisa mendalami materi pengetahuan dasar menulis dengan sumber-sumber yang lain. Namun kalau Anda ingin mendalaminya, beberapa sumber bacaan Anda boleh cari buku-buku ini dan silakan membaca sendiri untuk menambah pengalaman dan pengetahuan Anda. Terima kasih rekan-rekan, berproseslah terus, masukkan pengetahuan-pengetahuan yang baik sehingga nanti
dalam perjalanan menulis Anda bisa pelan-pelan, bisa dilakukan dengan baik, dan menghasilkan karya-karya yang baik. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan memberkati.